بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Jalla Jalaluh, berkat limpahan nikmat, karunia dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa meluangkan waktu terbaik kita untuk kembali bermajelis ilmu, mana insya Allah kita akan mulai kajian perdana kita, membahas kita Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab ini jamaah sekalian, sedikit pendahuluan dulu, adalah syarah atau penjabaran terhadap kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Disyarah atau diuraikan hadis-hadisnya oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam, yang nanti kita singkat saja Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Siapakah beliau ini? Mungkin sebagian atau mungkin kebanyakan kita masih belum familiar dengan nama beliau. Beliau ini dahulunya adalah salah seorang anggota Hay'ah Kibaril Ulama, yaitu perkumpulan para ulama-ulama besar, ulama-ulama senior di Arab Saudi. Dan beliau ini jamaah sekalian merupakan salah seorang dari murid Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang terkenal dengan tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Bahkan kitab Bulughul Maram ini yang nanti beliau kemudian uraikan dan jabarkan dalam buku ini, beliau pelajari langsung dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau berada di Jami' Unaizah. Ya, di situ juga Syekh Ibnu Utsaimin, yang mana Syekh Ibnu Utsaimin juga murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullahu ta'ala jami'an. Baik jamaah sekalian, kita mulai. Kitab yang pertama adalah Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci. Kitab tentang bersuci. Karena ya memang seperti inilah kitab-kitab fikih. Kitab-kitab hukum mesti diawali dengan kitab perihal bersuci. Alasannya jelas. Sebab bersuci adalah syarat sahnya ibadah kita.
kita akan menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tentu sangat masuk di akal jikalau kita terlebih dahulu membersihkan diri kita, badan kita, pakaian kita, termasuk tempat ibadah kita harus bersih terlebih dahulu sebelum kita berdiri menghadap Sang Khaliq, bermunajat kepadanya, beribadah kepadanya. Maka ini alasan yang sangat wajar dan masuk di akal ketika para ulama fikih mengawali kitab fikih mereka dengan kitabut thaharah, kitab tentang bersuci. Kemudian bab yang pertama, karena kitabut thaharah ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama adalah babul miyah. Babul miyah artinya bab tentang air. Al-miyah bentuk jamak dari ma'un, air. Karena banyak jenis air, beragam jenis air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, maka dibuatlah bentuk pluralnya atau jamaknya, yaitu miyah, babul miyah. Dan ini juga alasannya jelas, karena airlah media pembersih yang paling utama. Kita boleh, syariat membolehkan kita bersuci dengan debu, dengan tanah yang bersih, seperti dalam tayamum. Boleh dengan tisu, istinja nanti dengan tisu boleh. Dengan benda-benda lain yang bersih boleh. Dengan daun boleh, dengan kayu boleh. Tapi dari semua media pembersih, tentu saja yang paling bersih dan yang paling terkenal digunakan banyak orang adalah air. Makanya juga sangat realistis ketika beliau mengawali kitabut thaharah dengan babul miyah, bab tentang air. Ya. Kita mulai jamaah sekalian hadis yang pertama. Jadi kitab Bulughul Maram itu berisikan hadis-hadis tentang hukum fikih. Hadis yang pertama ini kalau kita ingin buat temanya atau judul kecilnya adalah bersihnya, sucinya air laut. Ya, anak-anakku sekalian, kalau ada tugas mencatat, ya bisa ditulis judul, ya, tema sucinya air laut. Sucinya air laut. Ya. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang air laut, tentang lautan, al-bahr, tentang lautan, berkaitan dengan lautan. Huwa at-tahuru ma'un al-hillu maitatu. Huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatu. Ya, sebelumnya yang ingin mengikuti pelajaran ini melalui PDF, saya sudah share ya pada panitia PDF-nya. Ya, kan enak juga kalau kita belajar ada yang kita lihat, ya. Nah, itu sudah ada di panitia. Mudah-mudahan nanti ada grupnya, pengurus atau panitia bisa di-share. Huwa at-tahuru ma'u. Laut itu bersih, suci airnya. Al-hillu maitatu, halal bangkainya. Ini terjemahan dari hadis yang pertama. Rasulullah SAW berkata, menjelaskan tentang perihal lautan. Ada dua yang beliau jelaskan di hadis ini. Huwa at-tahuru ma'u, yang pertama tentang status air laut.
Masalahnya ini berbeda dengan air kita pada umumnya, rasanya asin. Maka Nabi SAW bersabda, air laut itu bersih, suci airnya. Nanti untuk penjelasannya akan menyusul, kita bacakan dulu hadisnya. Dan Nabi menambahkan keterangan, al-hillu maitatu, halal bangkainya. Ya, bangkai-bangkai di laut, bangkai ikan atau seafood lainnya, ya, udang misalnya, ya, itu halal bangkainya. Nah, ini juga berbeda dengan hewan darat. Makanya sesuatu yang penting untuk disampaikan, ya, Nabi jelaskan kepada kita. Nah, inilah hadis yang pertama, ya, yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Dan kita bacakan dulu derajat hadis ini, ya, karena bagaimanapun hadis tidak sama dengan Al-Quran. Hadis ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang tidak sahih juga macam-macam, ada yang dhaif, lemah, ada yang dhaifun jiddan, lemah sekali, bahkan ada yang maudhu', ada yang palsu. Hadis ini akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 imam. Ya, apa ini 4 imam? Apakah imam mazhab? Ini istilah Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, harus kita pahami kalau kita mempelajari kitab beliau ini. Karena beliau menggunakan istilah dikeluarkan atau diriwayatkan hadisnya oleh 4 imam. Sementara istilah 4 imam yang terkenal di kalangan kaum muslimin adalah 4 imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Bukan itu. Yang dimaksud 4 imam dalam bidang hadis adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan ini adalah lafaz beliau, dan telah disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Dan derajat hadis ini, jamaah sekalian, sahih. Tidak diragukan lagi, tidak perlu disangsikan lagi. Hadis ini derajatnya sahih. Bahkan Imam At-Tirmidzi pernah bertanya kepada guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, tentang hadis ini. Beliau mengatakan sahih. Imam Al-Bukhari menilai hadis ini sahih. Imam Az-Zurqani dari mazhab Malikiyah mengatakan hadis ini adalah hadis inti di antara pokok dari pokok-pokok ajaran Islam yang sudah diterima umat, diakui umat keabsahannya, ya. Dan disahihkan oleh banyak sekali para ulama. Di sini Syekh menyebutkannya, Al-Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Al-Mundhir, At-Tahawi, Al-Baghawi, Al-Khattabi, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daraqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq al-Aid, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Sampai beliau mengatakan ini ada lebih 36 imam menilai hadis ini sebagai hadis yang sahih. Nah, kalau kita sudah pastikan, jamaah sekalian, sudah enak kita telusuri hadisnya. Ya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan kandungan fikih dari hadis ini. Jadi begitu nanti model kita belajar hadis, kita bacakan status atau derajat hadisnya, kita jelaskan, baru kemudian yang ketiga, kandungan fikih yang kita petik dari hadis ini, supaya kita tidak salah memahami hadis. Ya, karena kalau Al-Quran kita rujuk kepada kitab tafsir. Nah, kalau hadis
Untuk memahaminya dengan baik ya kita merujuk ke kitab-kitab syarah agar tidak salah kaprah tentang suatu hadis. Nah, karena banyak orang sekedar membaca hadis, dia pahami begitu saja, salah penerapannya. Contoh hadis, aulim walau bisya, adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Ya. Sehingga ada yang memahami walimah itu harus dengan kambing, minimal itu kambing. Ya, jadi tidak boleh ayam. Ya, apalagi cuma ikan. Ya, padahal hadis itu memang kalau ukuran orang Arab, ya kambing lah yang paling minimal, yang biasa dihidangkan dalam jamuan-jamuan mereka. Kemudian sapi, kemudian unta, persis urutannya seperti kita berkurban. Ya, tapi bukan berarti walimahan itu, resepsi pernikahan, ya tidak boleh kita dengan hidangan yang selain kambing. Boleh saja. Yang penting adakan walimah, karena walimah itu tujuannya adalah mengumumkan, memberikan informasi bahwa si fulan dan si fulana sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Sehingga ketika terlihat nanti berjalan berdua, berboncengan, nah kita tidak buruk sangka kepadanya. Oh, mereka pasangan yang sah. Nah, itu tujuannya. Ya, itu ada yang salah paham seperti itu dengan membaca hadis. Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing, yang dipahami yaitu minimal kambing. Ya, di bawah dari itu tidak boleh, padahal tidak seperti itu pemahamannya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, kandungan fikih yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan hadal hadis nisfu ilmi taharah. Hadis ini seperduanya ilmu tentang bersuci. Subhanallah. Berarti tidak main-main ini hadis. Ya. Sama dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sepertiganya ajaran Islam. Maka hadis ini seperduanya ilmu tentang bersuci. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnul Mulaqqin mengatakan hadis ini hadis yang sangat agung. Satu prinsip di antara prinsip-prinsip bersuci, mengandung hukum-hukum yang sangat banyak dan kaidah-kaidah yang sangat penting. Ini contoh komentar ulama tentang kedudukan hadis ini. Faedah yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil akan bersihnya, sucinya air laut. Dan ini semua dikatakan oleh para ulama. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berselisih tentang pendapat ini. Akan bersih dan sucinya air laut. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kalau misalnya ya rekreasi di pantai, ya melihat air laut, kadang ada beberapa pantai itu banyak sampahnya karena tidak terawat. Ya, sampah menggenang, kemudian kadang ada yang warnanya coklat, ada yang hitam, ya, ada sebagian pantai yang berlumpur. Itu hukum asalnya airnya itu bersih, suci. Boleh kita pakai untuk bersuci, mengangkat hadas. Misalnya kita buang air, kemudian kita istinja, ya cebok, boleh menggunakan air laut. Walaupun tadi warnanya ada yang coklat, ada yang keruh, ada yang hitam, hukum asalnya bersih, suci, dan ini semua ulama menyatakan demikian. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ini kandungan yang kedua. Yang ketiga, air laut dapat mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar. Ya. Boleh dipakai untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil seperti tadi, habis buang air kecil, habis buang air besar, habis buang angin, ya ingin berwudu, ya misalnya jamaah ada yang pergi mancing misalnya sampai ke tengah laut,
ya berhenti nanti di tengah laut di salah satu spot mancing, kemudian tiba waktu sholat mau berwudu, ya tidak membawa air bersih dari daratan, ya pakai air laut, timba air laut, kemudian berwudu dengan air laut, itu mengangkat hadas kecil. Atau misalnya ada yang junub, ya kan nginap misalnya, ya mancing kan biasanya pemancing itu yang ingin menangkap ikan-ikan besar ya di laut lepas, mereka sampai menginap, ya tidur bangun junub, nah, harus mandi kan sebelum sholat. Boleh tidak mandi dengan air laut untuk mengangkat hadas besar? Boleh, ya boleh. Maka air laut bisa digunakan untuk mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar. Dan boleh juga digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, kalau tadi mengangkat hadas, ada juga istilahnya menghilangkan najis. Contohnya najis yang ada di badan kita, ya pakaian badan kita terkena najis. Mungkin ada seorang ibu misalnya ikut berlayar, membawa anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, ngompol, ya terkena badannya, ya dia mencuci badannya tersebut dengan air laut, boleh, dan mengangkat atau menghilangkan najis tersebut. Atau pakaian yang terkena najis boleh dibersihkan dengan air laut, ya pakaian tadi yang terkena kencing bayi kemudian dicuci, dijemur, ya yang penting hilang sifat-sifat najisnya yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut, itu boleh bersih. Atau juga kepada tempat ibadah kita mau sholat di perahu misalnya, ya di situ tadi anak kita kencing, boleh tidak kita bersihkan dulu? Harus bersihkan dulu sebelum kita sholat di tempat itu dengan air laut, boleh. Maka subhanallah, inilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, memudahkan hamba-hambanya untuk beribadah, tidak menyulitkannya, tidak memberatkannya. Inilah kandungan yang ketiga. Yang keempat, jamaah sekalian, air apabila berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan sesuatu yang bersih, yang penting sesuatu yang merubah itu sesuatu yang bersih, maka air itu tetap pada hukum asalnya yang bersih dan suci, walaupun berubah baunya, rasanya, atau warnanya. Misalnya jamaah sekalian, ya air laut tadi kita sudah sebutkan sebagai contoh. Kadang kita lihat di beberapa pantai, ya sampah-sampah mengambang ya di permukaan, ya sampah plastik, sampah kemasan makanan, nah, itu kan semua bersih, hukum asalnya bersih, sudah bercampur dengan air laut. Apa hukumnya menggunakan air laut? Ya bersih, karena ia bercampur dengan sesuatu yang bersih. Contoh yang lain, yang selain air laut, air sumur. Air sumur kadang lama-kelamaan ditumbuhi lumut ya di sekitar sumur itu, sehingga merubah warna air sumur itu menjadi hijau, berubah warnanya. Apa hukum menggunakan air sumur untuk kita berwudu misalnya, atau mandi mengangkat hadas besar? Boleh, walaupun berubah warnanya, tapi karena yang menyebabkan perubahan itu sesuatu yang bersih, yaitu lumut, maka tetap pada hukum asalnya, yaitu bersih, suci. Ya. Bapak punya, ibu punya sebaskom atau seember air bersih di rumah, ya. Kejatuhan deterjen, ya. Kejatuhan deterjen,
kemudian berubah jadi putih, berbusa. Ya. Apa hukum air tersebut? Bersih. Masih suci, bersih. Nah, cuma ini bedanya apa? Tidak bisa lagi dipakai bersuci jika mengeluarkan sifat kemutlakan air padanya. Misalnya kejatuhan 1 kilo deterjen. Ya, ini berubah menjadi air sabun. Dia suci, bersih secara zatnya, karena deterjen itu bersih, bukan najis. Jadi dia suci zatnya, tapi sudah tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Jadi ada air jamaah sekalian yang suci zatnya, suci juga untuk menyucikan, bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ada air yang secara zatnya dia suci, tapi tidak sah untuk kita gunakan bersuci. Contohnya tadi, kalau merubah dari kemutlakan air, orang mengatakan ini sudah air sabun, ini bukan air mutlak. Ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang macam-macam air. Ya, kita kembali dulu ke kandungan fikih yang keempat. Kejatuhan sesuatu yang bersih, walaupun terjadi perubahan pada baunya, rasanya, dan warnanya, maka air itu tetap bersih dan suci. Walaupun air itu sangat asin, kata beliau, walau ishtaddat muluhatu, air laut misalnya, kita cicipi, asin. Bahkan di sebagian mungkin sangat asin. Ya, jamaah mungkin pernah mendengarkan atau melihat tayangan Laut Mati, ya, di wilayah Yordania, ya, itu asin sekali, kadar garamnya sangat tinggi. Ya. Makanya di sana bisa dipastikan orang tidak tenggelam, ya, karena dengan kadar garam yang sangat kuat, ya, orang terangkat, mengambang. Tapi sangat asin sekali. Nah, itu apa hukum air laut yang seperti itu? Bersih, suci, meskipun sangat asin. Atau beliau mengatakan sangat panas, ya, tertimpa sinar matahari yang terik sehingga air itu sangat panas, ya, berubah, ada perubahan. Tapi karena sinar matahari ini bersih, bukan najis, maka air itu juga tetap dihukumi sebagai air yang bersih dan suci. Atau air yang sangat dingin. Nah, sekarang ini memasuki musim penghujan, kita bangun subuh hari misalnya, tadi kita ada air di baskom atau di ember di luar rumah kita, ya, dengan cuaca yang sangat dingin menyebabkan air ini juga sangat dingin. Apa hukum kita menggunakannya untuk berwudu, untuk sholat subuh? Boleh. Boleh, karena cuaca yang dingin ini tidak mengandung najis. Ya, ini kaidah yang keempat. Yang kelima, hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib hukumnya seseorang yang hendak berlayar. Nah, ini seperti jamaah ada yang tadi pergi, sering punya hobi atau komunitas mancing, ya, pergi ke tengah laut, tidak wajib membawa air bersih dari daratan. Tidak wajib. Ya, karena para sahabat itu tidak membawa air tawar dari daratan, makanya mereka mempertanyakan tentang status air laut, sehingga Nabi menjelaskan dalam hadis ini. Jadi tidak wajib, karena ada air laut yang bisa kita pakai untuk bersuci. Dikarenakan mereka, yakni para sahabat, walaupun mampu kita membawa air bersih, air tawar dari daratan, tapi tidak wajib. Boleh, silakan kalau mau bawa, tidak dilarang juga. Ya, tapi tidak wajib. Sebab para sahabat mereka hanya membawa sedikit persediaan air bersih, ya, untuk minum saja, untuk masak. Ya. Adapun untuk bersuci, wudhu, mandi, mereka mengandalkan air laut. Faedah yang keenam. Nah, di sini masuk penjelasan hadisnya jamaah sekalian.
Nabi SAW bersabda, at-tahuru ma'u. Air laut itu bersih airnya. Air laut itu bersih airnya. Alif lam pada at-tahur adalah alif lam at-ta'rif. Alif lam lit ta'rif, karena kalau kita belajar bahasa Arab itu ada beberapa macam alif lam. Ada alif lam al-istighraqiyah seperti di surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Alif lamnya al-insan itu istighraqiyah, jadi mencakup semua manusia. Semua manusia dalam kerugian tanpa terkecuali. Nah, kalau ini at-tahur, alif lam di depan huruf ta, at-tahur itu alif lam ma'rifah lit ta'rif yang memiliki makna pembatasan. Jadi tidak berlaku umum. Maksudnya apa? Nabi menyebutkan at-tahur ma'uh itu membatasi karena memang konteksnya tentang air laut, bukan berarti air yang selain air laut tidak bersih. Seperti tadi yang kita contohkan, air sumur bersih, boleh kita pakai bersuci dan menyucikan. Air sungai, air danau, air payau, bahkan air salju, embun, itu semuanya bersih, suci. Itu dalilnya adalah salah satu doa istiftah dalam sholat, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina, Allahumma naqqini minal khotoya. Di penghujung doa itu, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kalimat itu, ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan bil ma'i was salji wal barad, dengan air, dengan salju dan dengan embun. Ya. Hanya saja kalau air salju, jamaah saya, bongkahan es itu harus dicairkan dulu. Ya, tidak bisa ada bongkahan es kita gosok-gosok saja es itu di tangan kita, tidak boleh. Ya. Harus dalam bentuk cair. Ya, berwudu itu sah kalau dengan air yang mengalir, sudah berwujud benda cair. Ya, makanya biasa kalau jamaah umroh, ya dia pakai spray semprot-semprot itu, pendapat yang kuat itu tidak boleh. Ya, tidak sah, mesti berwudu dengan sesuatu yang mengalir. Ya. Nah, kalau di pesawat memang dihimbau untuk meminimalkan menggunakan air di toilet karena mengkhawatirkan berpengaruh pada sistem kelistrikan di pesawat. Nah, kita patuhi, jangan kita langgar. Ya sudah, tayamum. Ya, kita tayamum, jangan memaksakan diri. Ya, sebagian jamaah ya memaksakan diri, itu bisa berpengaruh pada kemaslahatan dan keselamatan banyak orang. Nah, ya kita kembali. Jadi beliau dalam hadis ini, at-tahuru ma'u, tidak menafikan bahwa yang selain air laut itu tidak bersih, tidak. Ya, ini karena konteksnya memang sedang di laut, jadi beliau menjelaskan tentang status bersih dan sucinya air laut. Kemudian faedah yang ketujuh, ya mas sekalian. Nah, ini bagian kedua dari hadis ini, karena sebenarnya Nabi SAW, jamaah sekalian, itu kan kronologi hadis ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna nahmilul qalila minal ma', kami hanya membawa sedikit persediaan air bersih. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air bersih yang sedikit yang kami bawa itu, kami akan kehausan. Itu sebenarnya sababul wurud, kronologi hadis ini. Apa natawadda'u bima'il bahr, bolehkah kita berwudu dengan air laut? Nah, itu asal usulnya pertanyaan itu muncul. Ya. Dan Nabi menjawab, huwa tahuru ma'u, sesuai pertanyaan.
bersih suci airnya. Kemudian Nabi tambahkan, walaupun tidak ditanyakan oleh para sahabat, al-hillu maitatu, halal bangkainya. Nah, jadi boleh jamaah sekalian kalau kita ditanya seseorang suatu pertanyaan, kita jawab sesuai dengan yang ditanyakan. Namun ketika kita memandang bahwa kayaknya dia perlu juga tahu masalah lain yang berkaitan dengan yang ditanyakan, boleh kita tambahkan faedah. Itu Nabi SAW ditanya tentang status air laut, beliau tambahkan tentang status bangkainya, padahal tidak ditanyakan oleh sahabat. Karena itu dibutuhkan juga orang yang berlayar di tengah laut, bahkan mungkin dalam waktu yang lama, berhari-hari, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bisa jadi dia membutuhkan makanan, habis persediaan makanannya. Bagaimana hukum ketika mereka mendapati misalnya tiba-tiba ada ikan mengambang di permukaan air, sudah jadi bangkai ikan ini, ya, dia butuh makan, ini bagaimana? Akhirnya Nabi menjelaskan, al-hillu maitatu, halal juga bangkainya. Ya, walaupun tidak ada dalam pertanyaan para sahabat, tapi Rasulullah cerdas, visioner, ya, bahwa bisa jadi orang ini butuh nanti makanan, maka beliau menjelaskan bangkainya juga halal. Ya, jadi bangkai hewan-hewan air yang habitatnya di air itu halal. Dan yang dimaksud bangkai di sini adalah yang mati dari hewan-hewan yang habitatnya berada di air, yang tidak bisa hidup kecuali di air, yaitu istilah bangkai untuk bangkai hewan-hewan air atau katakanlah seafood. Ya, berbeda definisinya dengan hewan darat, bangkai darat. Kalau bangkai darat, ya, bangkai hewan darat maksudnya adalah segala hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan secara syar'i. Ya, karena hewan darat untuk kita bisa menikmati lezatnya daging sapi, kambing, unta, ayam, nah itu harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Kalau tidak, berarti dihukumi bangkai. Tapi kalau hewan-hewan yang habitatnya di air seperti ikan dan jenis-jenis seafood lainnya, maka hidupnya saja itu halal, termasuk bangkainya juga halal. Ya. Ini untuk menjawab, siapa tahu sahabat nanti ada yang membutuhkan, ingin memakan bangkai hewan air, maka sudah terjawab oleh sabda Nabi ini. Kemudian jamaah faedah yang ke-8, wajib untuk menggunakan air yang berfungsi untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis adalah air bersih. Ya, wajib menggunakan air bersih. Tidak boleh kita menghilangkan najis jamaah sekalian dengan air kotor. Ya. Harus kita mau membersihkan diri, mengangkat hadas, menghilangkan najis, harus pakai air bersih. Nah, kemudian faedah yang ke-9, bolehnya berlayar di lautan. Boleh kita berlayar di lautan yang selain keberangkatan untuk haji, umroh, dan jihad. Kalau untuk haji, umroh, dan jihad ini sudah pasti dan jelas bolehnya. Bahkan dahulu kita tahu, ya, orang berangkat haji dengan kapal laut berbulan-bulan. Ya. Berangkat jihad juga, pasukan jihad yang lewat laut menyerang lewat air, ya. Ya. Selain menyerang lewat darat juga mereka biasa menyerang lewat laut atau perairan, ini boleh. Nah, bagaimana dengan yang selain 3 ibadah ini, selain haji, umroh, jihad, hukumnya mubah, boleh. Seperti tadi, ada yang hobi memancing, ya, pergi berlayar. Ada yang sekedar rekreasi, healing, ya, pergi ke laut, mandi-mandi,
ya, snorkeling atau diving, ya, boleh. Hukum asalnya adalah mubah. Ya, yang penting tentu saja ya dengan batasan-batasan syariat ya tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke-10, keutamaan menambahkan. Nah, ini tadi yang kita singgung, fatwa dari yang ditanyakan oleh si penanya. Karena Nabi menambahkan, beliau tidak ditanya tentang hukum bangkai laut. Beliau hanya ditanya tentang status air laut. Beliau tambahkan. Maka boleh jamaah sekalian, seorang mufti, seorang ustadz, ulama ketika ditanya, dia melihat bagus kalau saya tambahkan jawaban saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk si penanya. Ya, itu sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Kemudian inilah 10 faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Beliau kemudian menyebutkan di sini khilaful ulama. Ada beberapa masalah seputar pembahasan hadis ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Beliau mengatakan, Imam Abu Hanifah rahimahullah berpendapat halalnya ikan dengan seluruh jenis-jenisnya. Halal hukumnya ikan dengan seluruh jenis-jenisnya. Dan diharamkan yang selain itu, selain ikan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Seperti di sini disebutkan contohnya, kalbul ma, anjing laut. Kemudian babinya. Ya. Termasuk juga bulu babi, ya, ularnya, kan ada ular laut, ya. Ini menurut Imam Abu Hanifah haram. Beliau hanya menghalalkan ikan dan seluruh jenisnya. Yang selain itu beliau haramkan. Alasannya karena serupa dengan hewan-hewan darat, ya, anjing, babi, ular, sehingga beliau haramkan. Ya. Berbeda dengan Imam Ahmad rahimahullah dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab beliau, beliau menghalalkan seluruh hewan laut, baik ikan maupun yang disebutkan tadi, kecuali ad-difda, katak, ular, at-timsah, buaya. Nah, ini Imam Ahmad. Beda lagi dengan Imam Abu Hanifah. Beliau halalkan seluruh hewan-hewan laut, ya, biota laut, ya, kecuali katak. Ya, katak memang hewan amfibi, bisa di air, kadang naik juga di darat. Buaya juga seperti itu. Ya, hanya ada istilah buaya darat. Ya, tapi itu lain bahasa. Ya. Ular, walaupun dia bisa turun di air, tapi dominannya di darat. Ini beliau haramkan, Imam Ahmad. Alasannya, katak dan ular termasuk minal mustahbatsat, hewan yang menjijikkan. Ya. Menjijikkan, tapi naudzubillah ya, di sebagian daerah itu, ya, apa saja dimakan. Ya. Nah, ular, ya, bahkan ada warung-warung yang memang menjual ular, ya, terutama ular kobra. Nah, darahnya, ya, kemudian juga empedunya, macam-macam. Kadang dikembangkan juga mitos-mitos, wah ini untuk vitalitas pria, ya, ini untuk obat ini, obat itu, ya. Padahal itu sugesti saja, ya, sugesti saja. Kita muslim alhamdulillah masih banyak kok obat-obat yang halal, makanan minuman yang halal kalau kita ingin tadi menambah vitalitas atau yang lainnya. Ya, tidak perlu kita melirik-lirik yang haram atau minimal yang syubhat. Ada ulama yang mengharamkan, ya jauhi selama masih ada yang halal yang sudah jelas kehalalannya. Adapun buaya, menurut Imam Ahmad, beliau mengharamkan karena memiliki taring, dunab.
taring untuk memangsa. Demikian ya Mas. Pendapat Imam Ahmad. Masih ada dua imam yang belum kita sebutkan. Siapa yang belum kita sebutkan? Anak-anakku ini, siapa yang tadi sudah kita sebutkan dua imam pendapatnya? Siapa yang tahu yang belum kita sebutkan pendapatnya imam siapa? Dari empat imam mazhab. Ayo. Anak-anak tidak bisa orang dewasa bawa bapaknya ini. Ya. Siapa yang belum kita sebutkan namanya? Dari empat imam mazhab. Oke, betul. Yang keras suaranya kalau belajar. Imam Syafi'i belum. Siapa lagi satunya? Imam Malik. Tadi Imam Abu Hanifah, ya, dan Imam Ahmad. Nah, kedua imam ini, Malik dan Asy-Syafi'i, guru dan muridnya ini, berpendapat halal semua hewan-hewan laut tanpa terkecuali. Ya, pokoknya habitatnya, dominannya di air, itu halal semuanya. Ya, halal semuanya, termasuk buaya. Dan inilah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berpendapat halal daging buaya. Ya, boleh. Ya, kalau hewan mau usaha, buka usaha, kayaknya belum ada di Makassar ini ya, sate buaya. Ya, di Kalimantan banyak itu, karena ada penangkaran di sana. Ya, Samarinda kalau nggak salah ya. Balikpapan ya, saya pernah sana lihat penangkarannya. Ya, nah, banyak di sana, di pinggir jalan banyak. Ya, sate buaya. Nah, halal. Kok halal? Apa dalilnya kedua imam yang mulia ini? Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahr. Telah dihalalkan bagi kalian buruan hewan laut. Dan ini mutlak ayat ini, tanpa terkecuali. Ya, bahkan orang yang ihram, ini ayatnya berkaitan dengan hukum orang yang sedang ihram, haji atau umrah, itu tidak boleh berburu hewan darat. Misalnya seorang berangkat ke Mekah, di perjalanan dia lihat rusa misalnya, wah bagus ini, kita berburu, apalagi dia mungkin pemanah. Nah, tidak boleh, haram di saat dia sedang berihram. Tapi untuk hewan laut boleh. Misalnya tadi yang berangkat haji lewat laut, kapal, berbulan-bulan kan, ya boring, bosan, ya di laut terus, air terus yang dilihat. Nah, mancing dulu deh. Nah, dia bawa pancing misalnya, ya mancing dulu, boleh tangkap ikan, karena dihalalkan untuk kalian buruan laut. Al-Maidah ayat 96. Juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, nanti akan kita lewati hadis nomor 11 di kitab ini. Uhillat lana maitatan al-jaradu wal hud. Telah dihalalkan untuk kita dua macam bangkai, yaitu belalang dan ikan. Nah, ini dalilnya kedua imam ini. Ya, adapun alasan tadi Imam Ahmad, buaya itu bertaring. Salah satu hewan yang diharamkan karena bertaring. Tidak semua untuk hewan yang habitatnya di air, itu tidak semua jamaah sekalian. Ya, tidak mesti hewan bertaring itu haram. Hiu, ikan hiu, predator terganas di air. Ya, giginya itu lihat. Ya, itu yang dipakai untuk mengoyak-ngoyak mangsanya. Apa hukumnya makan ikan hiu? Halal. Ya, banyak orang perjualbelikan sirip ikan hiu. Ya, halal. Padahal ada taringnya. Dan itu dipakai untuk senjatanya dia, untuk melumpuhkan mangsanya. Ya, maka berdasarkan hal ini, insya Allah pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati semua ulama kita, karena mereka telah berijtihad. Yang orang berijtihad itu tidak semuanya benar. Ada yang meleset dari kebenaran, ada yang keliru berdasarkan kapasitas ilmunya masing-masing. Syekh juga mengatakan di sini, wa hadza huwal arjah, dan inilah yang paling rajih. Syekh Abdullah Bassam ini pengarang kitab, beliau menguatkan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, selesai juga pembahasan hadis perdana, hadis
pertama di kajian perdana kita, hadis Abu Hurairah tentang status hukum air laut yaitu bersih dan suci, dan ada tambahan faedah tentang status bangkainya juga halal. Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambut nanti hadis yang kedua di pertemuan yang akan datang di pekan kedua insyaallah, di setiap bulannya Jumat, pekan kedua Jumat kedua di setiap bulannya adalah hukum, kalau kita kasih judul nanti, air hukum asalnya bersih suci, tidak ada satupun yang menajisinya. Jadi dapat air apa saja, tiba-tiba kita dapat yang masih ada air di depan masjid, ya ada botol tertinggal masih ada airnya segini misalnya, hukum apa yang kita tidak tahu statusnya, air apa ini, suci, hukum asalnya ya, hukum asalnya bersih suci. Ya, misalnya kita mau pakai berwudu boleh saja, hukum asalnya adalah bersih dan tidak ada sesuatu yang menajisinya. Itulah nanti di hadis yang kedua insyaallah taala biidznillah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ya masa yang mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.